ada keinginan mimpinya seperti itu untuk bikin franchise kemitraan. Mimpi sih, Teh Obeng ini banyak ngasih mimpi-mimpi nih harus diwujud-wujudkan. Gitu. Banyak sih Teh Obeng ini yang ngajarkan Kak Wi tentang kuatnya untuk mempertahankan usaha. Terus mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Ya Teh Obeng rasa di kita emang beda, gitu aja sih. Ini, oh enggak sih. Ada 400, 500 juga ada. Iya sih itu. Kak, ya. Banyak nampak uang kakak, Kak? Alhamdulillah, walaupun cuacanya agak-agak melo hari ini. Kenapa kakak agak melo? Ya cuaca Batam tau lah ya kan. Tadinya kan panas tuh jam 7-an tuh, jam 7 jam 8. Sampai jam 8 itu masih panas. 10 lah. Enggak setengah 9. Itu udah setengah 10 kan udah melo itu udah mendung, udah ini. Iya. Jam 10 udah hujan. Ya kan? Setengah 11 berhenti, udah baru itu ini. Itu jam 10 itu baru berdiri loh ininya. Ini kayak pegang aja. Iya, curhat loh kakak. Ada kok ada iklan di belakang lewat ya kan. Oke lah Kak, aku opening dulu ya Kak. Selamat datang di Batam Talks, tempat di mana setiap cerita berawal dari sebuah amplop. Kami membukanya satu persatu untuk Anda yang ingin tahu dan ingin terlibat. Ini dia Batam Talks. Hari ini aku sedang bersama dengan owner Teh Obeng. Teh Obeng yang dijual murah meriah, perdana pertama di Batam. Sebelum yang lainnya pada bermunculan ya. Bener. Ya Kak Wi ya? Ada sekitar hampir 2 tahun deh. Oh ya? Hampir 2 tahun. Jadi kita tuh pertama kalinya itu bukanya di Tiban. Oh di Tiban? Di Tiban. Itu jadi, pertama kali? Baru orang-orang ikut? Baru. Jadi kita pertama kali itu buka yang 3.000 dengan tulisan yang besar 3.000 itu udah orang ini udah nggak selang berapa lama, 2 bulanan deh udah banyak dong. Yang ini yang buka. Padahal kemarin kita cari Teh Obeng kayaknya cuma di tempat makan, di rumah, gitu kan di restoran. Nggak ada yang kaki 5 kayaknya. Jadi yang di branding segede-gede gaban ya Kak ya? Benar. Oke. Sebenarnya nih Cici aja pembukanya nih Kak, biar agak sok paten aja. Jadi gini Kak, ada 4, bocil ya. Aku punya 4 amplop. Satu lagi amplop bonus, kakak bebas pilih yang mana. Sama bonus 5 kali ya. Ada amplop A, B, C, dan bonus. Kakak terserah. Tapi sebenarnya 2 sih yang paling penting kakak pilih dari 5 amplop ini. Bonus ini kayak bonus pertanyaan kalau waktunya masih panjang. Oke. Jadi kayak pilih nih ya. Iya. Coba enggak error enggak pertanyaannya? Enggak loh Kak. Kakak deg-degan kan? Kakak mau bilang Bang Bayu ya? Enggak lah. Cali sarah tuh Kak gitu kan. Cali sarah tuh dijebaknya ambo. Iya kan, takutnya ini pertanyaannya menjebak ini semua ya kan. Tapi pilih A deh. Satu lagi? Iya. Udah, satu lagi. Harus 2 ya. Harus 2. B deh. Ih, kakak beneran ya? Pertanyaan gampang loh, B itu. Masa? Iya, kayaknya sih. Sah ya? Sah. Amplop. Kayak tagline ya, sebuah cerita dari amplop. Aduh dong. Langsung B aja perasaan. Emang agak lain ya rasanya podcast di luar tempat ini ya? Kenapa? Lebih segar? Lebih fokus kita agak kemana-mana ya kan Bun? Iya benar. Kayak adem. Kalau suara bodo amat lah ya. Bodo amat. Iya. Kak kita di amplop ada 4 pertanyaan. Kak Wi tanya aja lah ya. Kak Wi jawab aja sesantai mungkin ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, dari semua jenis usaha yang Kak Wi lihat, kenapa memilih jualan Teh Obeng? Awalnya karena gini, Teh Obeng ini yang untuk di kaki 5 belum ada di Batam. Awalnya ya? Awalnya. Terus Karena minuman, kalau kita minuman itu kita nggak terlalu repot nih. Oke. Untuk bikin, untuk produksi. Kalau kita misalnya kalau beli kayak dulu kan pernah jualan soto tuh. Soto Medan dulu soto Medan sama soto Padang tuh waktu Covid, sebelum Covid. Waktu Bang Bayu dan Sindo. Jadi pernah di situ. Itu kami repot. Harus ke pasar sendiri, bikin sendiri, bangunnya pagi, segala macam, terus harus repot lah kalau untuk masalah makanan gitu. Kalau minuman kan kan cuma ngeracik minuman, gula dan segala macam udah dijual. Oke. Gitu. Berawal dari nggak mau repot ya Kak? Nggak mau repot. Padahal Kak penari loh, repot.
makeup. Kan iya sih ya. Kan? Lu nggak jadi guru tari gitu misalnya? Karena sebenarnya kawit umur sih, umur satu. Emang terus kawit ada penari kan pada gini, umur? kawit kan vakum. Oh. Karena masa vakum tuh, karena kan dulu kawit itu nikah itu udah berhenti nari. Sampai punya anak, sampai yang kecil itu umur TK lah. Itu baru kawit udah keluar lagi. Karena kemarin fokus untuk ngebesarkan si abang sama si adek, fokus sama anak-anak. Jadinya nggak pernah mengembangkan ini. Sementara tari itu dia berkembang. Oh, dia iya, berkembang, iya, akhirnya berkembang kan. Sesuai jadi zamannya dia update terus kan. Iya. Jadi di saat kawit vakum selama lebih kurang berapa tahun ya? Ada kawit 7 tahun atau 8 tahun kawit vakum untuk dunia tari, dunia seni lah. Iya. Dunia seni, dunia perhotelan kan semua itu kan vakumnya selama itu kan. Itu kan mereka udah berkembang banget dan umur juga kan nggak memungkinkan. Iya. Berarti kalau jualan teobeng nggak ada umur? Nggak ada dong, sampai tua juga kita bisa kontrol dong gitu. Yang kedua kawit, apa momen yang membuat kakak yakin bahwa bisa jadi jualan teh obeng ini adalah jalan hidup? Pertamanya awalnya itu gini loh. Pertama buka itu ya di Tiban 1. Pertama buka itu luar biasa sambutan masyarakat. Gimana? Jadi kita itu kan pertama kali itu kan dia berdirikan tenda aja dulu tuh. Ya, warna merah, warna merah menjalar segala macam itu kan kita baru berdirikan aja. Ada ini berhenti motor ini jualan apa gitu kan. Ini TOB karena 3.000 atau gimana segala macam, nggak tahu apa pendapat mereka pada nanya gitu kan. Itu kita mendirikan tenda itu jam 8. Tehnya itu datang itu jam 10 gitu. Udah mereka nunggu? Enggak, balik lagi. Udah ada belum bang? Jadi selama itu mereka nanyain udah ini belum gitu. Udah ada belum gitu kan. Jadi sambutan mereka dengan jadi sehari penjualan sehari 2 hari itu lumayan, alhamdulillah. Awal-awal buka. Iya. Jadi sambutan masyarakat itu luar biasa. Karena kan udah sejak 2 tahun lalu, 2 tahun lalu kan masih harga 3.000 aja kan, nggak berubah. Terus sekarang 3.000. Karena kan gini, sebenarnya untungnya sedikit lah. Apalagi dengan branding kayak gini ya. Karena kan dengan dari cupnya aja kita bukan cup biasa. Betul, ini eksklusif. Sedotannya juga kita yang lebih higienis kan. Tinggi. Karena kan kita bukan yang ini kan pakai plastik. Karena kan ada juga orang yang nggak pakai plastik tuh yang sedotannya. Betul. Semuanya dari mesinnya pun kita dari awalnya itu kita pernah pakai mesin yang biasa. Yang ini tapi gampang rusak lah, inilah banyak kali problemnya gitu kan. Jadi itulah kita makanya bikin kayak gini gitu. Karena untungnya sebenarnya sedikit. Sedikit ya, tapi karena kita banyak pelanggan, banyak pembelinya dan pendapatannya alhamdulillah ya udah kita terus. Terus Kak, siapa orang yang pertama yang percaya dengan usaha kakak? Keluarga sih. Spesifik lah, kan siapa? Ayah. Bisa dibilang gitu. Suami. Kok ragu? Karena kan emang keluarga sih yang penting, yang ini kan. Tambah lagi ini juga saudara-saudara kawin juga ikut membantu. Ikut membantu dalam usaha ini sih. Kalau kata anak zaman sekarang support system ya Kak? Iya, support system alhamdulillah keluarga luar biasa. Yang keempat Kak, apa arti kata berani saat pertama kali membuka usaha? Berani apa ya? Berani. Kakak ngerasa takut nggak sih kayak takut nggak laku? Ada. Karena kan kalau kita buka usaha ini ya pasti kita ada kemungkinan rugi itu pasti ada. Apalagi kalau pesan cup, mesinnya tuh bukannya murah. Iya. Kerugian tuh pasti ada, seperti kayak tenda kita rusak. Iya. Barang-barang kita hujan itu paling bisa dibilang musuh terbesar teh obeng itu adalah hujan gitu loh. Jadi salah satunya itu memang hujan. Kalau hujan itu bersisa itu kita rugi. Langsung buang atau bagi tetangga Kak? Kita nggak ada untuk besoknya lagi, itu nggak ada. Karena teh basi ya kalau teh basi juga kita nggak berani jual. Mungkin ada orang sebagian bisa jual tapi kawin nggak mau karena rasanya itu pasti udah beda. Beda ya.
Rasanya misalnya sekarang ini kita sisa sore, walaupun dibikin sore aja, ini kan kadang-kadang refill itu jam 2 ya. Nah, jam 2 refill itu kita, walaupun refill itu bersisa kita tetap buang nggak. Kita nggak pernah kita jual untuk besok pagi, nggak ada. Jadi kalau hujan itu banyak terbuang itu kita udah gitu. Dan kita ya udah rezeki kita segini. Tapi kalau gitu, kalau misalnya hujan apa ya udah rezeki kita segini, terus kita besoknya bisa ini lagi, lebih teliti lagi. Misalnya kayak ini cuacanya gimana sih, ini bagus nggak kalau kita refill, atau enggak lagi musim hujan kita bawanya sedikit-sedikit dulu deh gitu. Nggak apa-apa deh kita bolak-balik daripada kita bersisa banyak gitu sih. Kak, terus kok kepikiran brandnya pakai teh obeng pakai kalau belakang nyebut kayaknya ahnya di mana, segar atau gitu, jadi atau gitu atau gitu kan. Interpretasi ya itu kan beda-beda kata orang lain ya. Jadi kan awalnya kan ini kita bikinnya karena di sini lebih terkenalnya teh obeng ya, penyebutan TS itu ya, teh obeng. Jadi banyak yang nyaranin kayak teh obeng atau teh obeng apa gitu kan. Terus kalau mikirnya gini, kalau minum yang segar-segar itu kan pasti orang minumnya gitu kan. Kan kalau minum segar gitu kan, jadi gimana kalau nggak teh obeng aja ya gitu kan. Itu kan bisa kalau diartikan lebih seger gitu, lebih menikmati. Kalau orang minum teh obengnya lebih menikmati gitu. Biar langsung inget ya Kak ya. Gitu. Sama kayak kopi. Bener gitu. Jadi kalau mikirnya ujung-ujungnya lebih seger, lebih menikmati gitu. Kok warnanya merah Kak? Apanya merah? Merah loh. Lebih ini menyala daripada semua orang lain. Gini, awalnya karena pengennya brandnya merah semua itu biar dapat dilihat sama orang. Jadi kalau misalnya kita lewat aja ya mencolok gitu. Jadi kalau orang lewat, itu apa ya? Terus ada 3.000-nya gede gitu kan. Terus merah kan, orang pasti kalau misalnya yang norak-norak atau apa kan orang lihat ya. Karena kan kita ini kaki 5. Iya kan, kaki 5, jadi orang pasti itu apaan ya gitu. Jadi bikin orang, nanti orang lewat lagi itu apa, pengen coba lah gitu sih. Kak, itu branding, lebih ke branding sih. Kak, sulit nggak dapat bahan baku? Karena Batam kan bukan penghasil. Iya, yang paling sulit sekali itu gula. Ini kan gula murni kan Kak? Gula murni, tapi kita nggak bisa gulanya sembarangan. Karena kan beda gula, Batam ini kan gulanya berbeda-beda tuh. Ada yang putih, ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil, ada yang putih kecil, ada kuning yang kecil gitu kan. Jadi kalau kita pakai gula yang ini rasanya beda. Jadi gula itu ada kombinasinya juga. Jadi kita nggak melulu. Jadi kita ada kombinasi 2 gula, bentuk gula yang di Batam ini karena bermacam-macam ya. Jadi kalau seandainya satu aja yang susah nih dicari gitu kan, kita pakai yang ini tapi dilebihin atau gimana, itu rasanya udah beda kan. Rasanya udah beda karena kan ini kita kan rasa di kita kan emang beda gitu kan. Jadi kita mempertahankan rasa itu. Jadi kalau misalnya ini ada rasa-rasa jasminnya ya di terakhir, di ending, tapi nggak kuat, nggak strong, ya kan. Jadi kalau itu misalnya terlalu kuat, kalian sering dikomplain ke produksi. Kalau misalnya manisnya kurang menurut Kak Iwi, sering komplain juga. Atau warnanya aja deh, dari segi warnanya kalau misalnya agak pucat itu Kak sering komplain. Berarti ini bukan gula Batam, atau dari luar kota ya Kak ya? Apanya? Semua barang apa? Kalau gula sih di sini. Kalau misalnya tehnya baru dari luar kota. Iya. Karena kita nggak ada kebun teh. Iya, karena kan teh di sini tahu aja ya. Pernah satu saat itu kita lupa. Ini kita pikir stok ini masih banyak, masih bisa untuk semingguan. Tapi ternyata ini stok cuma untuk 2 hari. Nggak nyangka. Sementara pengiriman itu stuck dong waktu long weekend. Jadi pengirimannya itu hari Senin. Jadi kita 2 hari sempat, kalau di Batam Center ini sempat 2 hari tutup. Kalau di Tiban sama Batu Aji itu sempat kita cari teh yang hampir-hampir sama, itu ngeracik lagi. Kita ngeracik lagi, ini lagi, harganya sampai rasanya hampir mirip dengan ini. Jadi kita tetap kita nggak rasanya ini tetap kita pertahankan. Iya, otentik soalnya kan. Jadi gitu. Berapa sejauh ini cabang Kakak punya? Sekarang 4 di Tiban, 12 deh. Masya Allah. Sementara itu karena tutup 2, kalau sebenarnya itu 14 deh ya. 2 karena? 1 Hang Tua itu kan pelebaran jalan.
Oh iya, Bengkong ya. Enggak, Hang Tuah, legenda Hang Tuah. Oh, harap itu Bengkong sekolah Simpang Heleng itu. Iya. Jadi kalau yang satu lagi itu penjualannya nggak menutupi, yang di Bukit Palem. Depan sini? Yang di Iya, yang pertama kali perdana. Bukan, maaf. Iya, yang depan ini, depannya Reri. Iya, depan rumah Ara. Ada kan rumah Ara itu. Oh, baru Ara tutup. Iya, karena kan di sana penjualannya apa karena posisi kita kali ya. Posisinya itu kan udah hampir dekat tikungan. Jadi penjualannya nggak naik-naik, terus nggak nutupin lah operasionalnya. Memang nggak banyak yang bertahan situ, Kak. Makanya kami udah tutup aja. Iya. Jadi masih mau nyari-nyari lagi nih. Iya. Jumlah karyawan, Kak? Dan yang pasti itu 12 untuk stand. Produksi 3. Admin 1. Itu berapa tuh ya? 4, 3, 15 sama supir 2. Gila sih, merinding ya. Itu yang kami pribadi kayak saudara itu ada 3. Iya, yang tadi cuma 1-2 orang ya, Kak. Dulu Alhamdulillah. perjuangannya luar biasa sih sebenarnya. Aku merinding. Yang awalnya yang sekarang udah pakai mobil, dulu tuh kami pakai becak loh. Becak yang itu? Yang motor? Iya. Terus ada yang ini, itu ngangkutnya kayak becak loh. Terus ada di pendakian itu kadang-kadang susah loh naiknya itu. Kakak kan punya mobil, kenapa nggak dipakai mobilnya? Dulu kan awal mobilnya kan di sini. Kalau kita kan produksinya di Tiban. Jadi di Tiban. Karena produksinya di Tiban, kita pertama kali bukanya di Tiban. Jadi kan di sana lokasinya. Iya, karena Ara tahu kakak kan tinggal di Taman Raya. Yang di Tiban masuk ke dalam ya? Iya, rumah kakak lama kan? Yang rumah adik Kak Wid yang di Tiban. Iya. Jadi pernah kan Ara dulu? Iya, nggak masuk ke dalam. Wih, merinding ya. Itu kan ada tanjakan. Iya bener. Naik motor, naik becak itu loh, Ra. Ya Allah, sedih nggak? Apa Kalau lihat-lihat itu kayak yang ya Allah perjuangannya luar biasa. Aku sudah bisa melewatinya. Jadi yang kayak kita ganti-gantian, tahu nggak sih, ganti-gantian untuk jagain di stand yang satu itu, misalnya kayak Kak Wid lagi ketiban itu Kak Wid yang sama Bang Bayu yang gantiin, makanya Kak Wid tahu situasi di stand kadang gara-gara itu gitu. Turun langsung. Nah, turun langsung. Awalnya turun langsung gitu. Kalau ganti-gantian adik Kak Wid, abang Kak Wid gitu kan. Nanti Kak Wid sekali ke sana juga gitu kan. Bantuin juga berdoa sama Bang Bayu. Iya, ini Ara udah keluar masuk amplop nih. Amplop deh, kita buka, udah dibuka duluan. Apakah resep teh obeng pernah diubah? Untuk yang awal-awal sebenarnya nggak diubah sih, lebih ke awal buka itu kita lebih ke trial errornya banyak banget tahun pertama ya Kak ya? Sebelum buka. Oh. Jadi kita sebelum buka itu bukan langsung karena dibuka terus dicoba-coba, enggak. Jadi kita coba dulu rasanya yang paling pas. Oh, gitu. Yang belum pernah ada ya? Yang paling pas menurut lidah kita gitu. Jadi di trial terus sampai yang benar-benar yang melatihnya cocok di kita, rasanya cocok, gulanya pas gitu. Berapa kali error sih ininya, coba-coba juga. Tapi selama 2 tahun nggak ada ya Kak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Tetap dirasa itu gitu. Iya. Terus bagaimana cara kakak mempertahankan pelanggan setia? Ya dengan rasanya itu tadi. Datang sendiri ya? Dengan rasanya, kalau kita rasa kita tetap sama di selama kita jualan, itu pasti bakalan datang terus dong. Masya Allah, Nora bener. Kaget ini apa? Ini kan adalah polusi suara yang mengganggu orang sebenarnya kan. Terus ada yang nonton, dia ngapain pakai tepi jalan. Iya kan? Lu yang salah gitu kan. Tapi kan minimal gitu udah dilarang sama Pak Polisi Kak. Kan udah nggak boleh lagi motor-motor berknalpot berisik. Karena ganggu konsentrasi juga kan. Kita lagi bawa mobil aja suka bising. Ya Allah kok kesel gitu. Iya, bener Kak. Kak, kalau misalnya tadi kan pelanggan setia secara konvensional mereka yang datang. Ini kan digital udah banyak kali yang buka-buka di marketplace. Kak gimana Kak? Masih dengan cara apa mempertahankannya? Aku buka nggak sih Kak di marketplace? Enggak ada. Kalau cuma brandingnya lewat IG sama TikTok aja. Cuma brandingnya di situ aja. Kalau marketplace nggak ada sih, belum ada pernah di situ. Kalau misalnya kayak orang besar langsung diantar juga nggak ada Kak?
Ada juga dari sekolah-sekolahan. Oh, dari sekolah? Ada. Nah, itu pertanyaan kakak adalah yang ketiga nih. Apa pendapat kakak soal jualan lewat marketplace ataupun delivery app? Kalau marketplace kan kalian belum pernah nih. Tapi kalau jadi nggak 3.000 lagi kan harganya kak? Hah? Jadi nggak 3.000 lagi harganya? Iya kak? kan, bener kan? Kayak di delivery app aja lah ya itu kan, misalnya kayak aplikasi-aplikasi itu otomatis bayar ininya lagi kan. Nah, jadi dulu sempat di Tiban 1 tapi kayaknya nggak jalan deh. Karena satu sih mungkin ini kan cepat mencair kan. Oh iya lagi. Iya kan, esnya kan. Jadi dalam pengantaran itu juga mencair. Karena kan ini emang enaknya itu pas dibikin terus diminum. Ya, enak segernya di situ. Kalau udah mencair esnya kayaknya udah kurang oke deh. Iya, iya. Tapi banyak juga sih yang bilang, tapi manisnya masih oke kok katanya gitu. Iya, walaupun esnya udah ini mencair. Iya, iya. Kan takarannya pas. Tapi nggak jalan sih kalau di aplikasi delivery itu. Nggak jalan. Berarti kakak juga nggak bakal rebranding juga ya kak? Belum sih, belum untuk saat ini. Iya kan, kalau kakak bisa rebranding, seperti apa bentuk teh obeng nantinya? Belum ada kepikiran sih ya, masih kayak gini-gini aja sih sebenarnya. Iya, karena kayak saya ngerasa kalau misalnya usaha, kalau kata Mama Ara bilang 3 tahun itu bertahan. Kenapa? 3 tahun itu bertahan kalau usaha. Iya. Tahun kelima itu cobaan. Iya. Mama Ara bilang. Kawit dari yang Batam Center ini yang luar biasa. Cobaannya. Apa cobaannya kak? Kawitnya itu ya, untuk pertama kali buka di Mitra. Mitra Raya itu hari pertama ini lancar nih. Hari kedua tenda kita hilang. Luar biasa kan? Iya. Terus nggak selang seminggu kemudian kami buka dong daerah Botania 2 di dekat Kimia Farma itu. Iya. Udah taruh booth kita, ya kan? Udah kita tutupin sama terpal. Besoknya nggak ada mau jualan, mau taruh termos, mau taruh tehnya tuh hilang juga. Boothnya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Iya, luar biasa kan, Ra. Terus selang 2 hari booth sama tenda-tenda kita di Tunas hilang sama mesin-mesinnya di dalam. Astagfirullahaladzim. Biasa kan? Tapi kan itu misalnya kakak titip ke orang kan? Enggak, kan di situ kan ada keamanan kan? Dia kan kayak gini aja, Ra. Oh, gitu loh. Itu waktu itu malahan di Tunas itu kita pakai ini lagi loh, pakai apa namanya? Pakai rantai, digembok lagi. Bisa-bisanya orang itu digembok kayak itu waktu ada kompresor ya di situ ya. Jadi kita ikat tuh di rantainya itu sampai hilang loh. Itu dalam seminggu tuh 2 kali kehilangan. Ya Allah ya Rabbi Tuhan. Itu berapa kah harga mesin kompresornya kak? Mbak, mesin kompresornya enggak, maksudnya mesin pres kaiwit. Berapa itu harganya? Lumayan lah, kerugian kaiwit waktu itu hampir 10 jutaan. Oh, Masya Allah. Terus di sini juga pernah kehilangan loh. Murah juga ini? Iya, waktu itu dititip kan mesin kita di gudang di sini hilang. Ya ampun. Jadi Batam Center ini luar biasa. Yang waktu itu kawit yang kita kan awalnya itu kawit membukanya tuh di musim hujan ya. Ya kan di September Oktober gitu kan. Jadi itu penjualan itu orang baru mengenal, tapi cuacanya mendung, hujan gitu kan. Jadi penghasilan itu belum apa ya, bisa untuk operasional aja gitu. Malahan kawit di bulan pertama itu kawit mambo untuk gaji anak-anak. Di bulan kedua juga ada tapi sedikit gitu loh. Padahal sementara kawit banyak kehilangan nih. Ya kan, kehilangan itu otomatis kan kawit harus ini dong, harus nombokin juga dong gitu kan. Itu sih di problemnya. Belum lagi anak-anak pernah ini gajian nih tanggal 7, tanggal 9 pinjam duit nih 1 juta gitu kan. Habis itu nggak masuk kerja lagi. Saya gitu ya. Gitu. Karena berkali-kali ya problemnya itu karyawan juga. Bisa sih. Iya. Sempat nyerah sih kali, Tapi ternyata enggak ya, sampai 2 tahun juga loh kak. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang itu paling ya pagi-pagi, Kak izin ya, ini udah mau buka tapi izin, cari penggantinya mana gitu. Iya. Gitu. Itu usia berapa kak yang kayak gitu? Rata-rata sih 17-an sampai 30. Iya, karena kan kalau pelaku UKM ini memang yang dilihatnya kan ya orang yang butuh kerja cepet aja sih gitu ya, kayak nggak kayak perusahaan besar gitu kan. Tapi di Tiban sama Batu Haji sih kawit tuh lama-lama ya karyawannya. Tapi Batam Center yang agak susah kita cari karyawan untuk kaki 5. Mungkin karena ini kali kak, kesadaran dari si pekerja. Iya, si anaknya. Di sana kan mereka kan challenge-nya tinggi kak. Iya.
nggak kerja nggak makan. Harus kalau bayar. di sini gengsi juga. Kayak sih gitu, iya. Kalau di sana kan apapun yang penting bisa bayar kos gitu kan Kak ngomongnya kan Kak. Nggak kenal besar apa kecil, yang penting ada dulu buat bertahan hidup gitu kan. Kalau di sini enggak, di sini kayak gengsinya lebih tinggi deh. Karena kan yang namanya pelaku KM itu ya mohon maaf aja ya, nggak ini gaji nggak gede. Iya kan Kak? Karena KM tuh kayaknya lebih ke kesepakatan. Kalau misalnya setuju segini, kita gaji segini. Kalau nggak ya udah gitu kan Kak ya. Bener nggak sih? Iya, karena masa omsetnya juga nggak sampai puluhan juta kali coy gitu ya kan dalam sebulan tuh gitu kan. Belum lagi bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu. Bayarnya banyak sih. Bener kan Kak Wit ya? Benerin aja lah semuanya. Oke Kak Wit, kita masih punya pertanyaan bonus. Mau dibuka lagi? Udah dua-dua aja. Udah dong, udah habis. Kak, pertanyaan selanjutnya. Kakak udah menghabiskan pertanyaan yang kakak pilih. Kalau bonus itu nggak bisa dipilih ya kan? Ini enggaknya agak susah ya, keberat ya? Nggak tahu. Ara aja lupa. Ara yang lupa. 10 lagi pertanyaan ini. Wah, luar biasa. Wow. Ini kayaknya lebih ke perasaan hati yang paling dalam kayaknya nih Kak. Kalau Teh Obeng Ah bisa bicara, kira-kira Teh Obeng Ah akan bercerita apa tentang hidup kakak? Apa ya? Tentang hidup ya? Iya. Apa sih ya? Oh ya? Apa? Kayak struggle woman atau Lebih ke situ, lebih harus kuat emang. Kawit emang harus kuat. Apa sih? Banyak ya tantangannya sebenarnya. Untuk Teh Obeng ini aja. Untuk Teh Obeng ini aja itu bermacam-macam yang harus dipikirkan. Sebenarnya mimpi-mimpi Kawit masih banyak loh. Oh iya. Iya, ini menjadikan ini untuk dimasukin ke botol aja untuk pemasaran itu masih pengen kan, masih ada keinginan mimpinya seperti itu. Sama untuk bikin franchise kemitraan. Jadi mimpi sih, Teh Obeng ini banyak ngasih mimpi-mimpi nih, ini harus diwujud-wujudkan gitu. Amin. Lebih kuat lagi, lebih maju lagi, lebih semangat lagi gitu. Amin. Gitu. Iya, lebih. Jadi banyak sih Teh Obeng ini yang ngajarkan Kak Iwi tentang kuatnya, tentang kuatnya untuk mempertahankan usaha, susah-susah dihnya kayak mana. Itu udah banyak sih Ra. Iya. Terus mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Banyak sih. Untung ada Bang Bayu kan ya, yang masih mau nolongin. Ada, supportnya luar biasa. Iya, meskipun Bang Bayu nggak suka cewek-cewek ngenyek, cocok lah Kak. Kakak kan nggak ada mengalay-alay doang. Tapi ada juga. Tapi nggak dimunculkan di depan orang. Ya. Gengsi tinggi laki-laki. Kak, cara nomor 2. Apa momen paling ngaco saat kakak lupa, yang nggak pernah kakak lupain saat jualan? Yang paling ngaco itu apa ya? Yang nggak bener lah. Ada. Saya kayak ngaco sih nggak ada, cuman kayak problem di lapangan itu kayak tiba-tiba Kawit yang gantiin ya, kayak tiba-tiba anak-anak itu kayak Kawit sakit gitu. Jadi mau nggak mau di saat itu karena sayang penjualan di sana lagi naik-naiknya, Kawit yang jagain. Iya ya. Tapi tiba-tiba Kawit yang jagain itu mesinnya problem. Ngadu. Mesinnya ngadu. Mesinnya problem. Kawit nggak bisa dong perbaiki mesinnya. Kawit dengan ininya di belakang kan ada bengkel. Waktu di Legenda kan, Bang tolongin dong gitu kan dengan beraninya. Ini mesin aku nggak bisa gitu. Berani aja Kawit, soalnya Kawit mana tutup kap udah tinggal sedikit gitu kan. Iya, nanggung. Sementara itu jam-jam rame loh Ra. Iya. Itu yang ngaco, paling ngaco ya. Terus kalau nggak, jadi Bang aku ambil dulu ya ke Hang Tua gitu kan. Ya kami nungguin di sini Kak, gitu kan. Kawit naik dong. Jadi Kawit naiknya jemputnya pakai mobil, tapi kan nggak bisa naik motor. Iya. Orang pelanggannya bilang, "Hah, naik mobil?" gitu kan. Itu yang Kawit yang, ya Allah, bukan kayak gitu, bukan aku mau naik mobil atau gimana, aku nggak bisa naik motor. Iya. Orang itu sampai nengok ya.
ini siapa sih yang jagain ini gitu kan. Orang tuh nggak tahu kalau misalnya kawit yang gantiin gitu. Itu sih kayak stigma orang kaget gitu ya. Iya. Mereka pikir mungkin kawit yang jagain biasa yang jagain. Iya. Kak, pernah kakak pura-pura senyum padahal lagi pengen marah banget ke pelanggan? Ke pelanggan nggak ada. Karyawan ada. Kadang-kadang kawit kesel sampai nahan ya gimana ya gitu kan, kayak ini nih udah nggak bisa dimaafkan lagi gitu loh. Ini udah kesalahannya udah dimaklumin tapi nggak pernah, udah diingetin tapi nggak pernah juga untuk berubah gitu. Situ kadang permasalahannya gitu. Oke. Tapi berlarut nggak, sebulan 2 bulan berlarut nggak? Kawit tipenya gini Ra. Jadi kalau misalnya kesalahannya ini udah nggak, masih bisa kawit kasih peringatan, kawit kasih peringatan dulu. Kalau masih bisa dirubah, kawit biarkan dulu. Tapi kalau masih nggak bisa berubah, kawit cut langsung. Karena kawit nggak mau kawit nggak mau bertahan deh. Kawit maunya waras aja nih. Kawit nggak mau terganggu dengan kayak gitu. Kawit berlarut-larut dengan karyawan yang seperti itu. Jadi pernah kawit cut karyawan, marah sih sama kawit pernah gitu. Karyawannya ya. Tapi Kak, mana yang Kak pilih? Lebih susah mencari pelanggan atau menjaga mood? Bagi pelanggan lagi. Lebih susah mencari karyawan baru atau menjaga mood ke karyawan lama? Lebih susah mencari karyawan baru timbang ngejaga mood. Menjaga mood, alhamdulillah sih kalau yang selama ini alhamdulillah bagus-bagus sih anak-anak yang di lapangan. Iya. Alhamdulillah bagus-bagus sih mereka gitu loh. Cuman ada mungkin 1 orang atau 2 orang yang kayak gitu, tapi karena tadi itu kawit udah nggak bisa lagi dimaklumin ya kawit cut. Dan kawit ganti sama yang baru. Tapi yang baru itu kadang-kadang untuk Batam Center yang agak susah tadi itu untuk mengambilnya. Selanjutnya Kak, apa yang paling receh yang bikin kakak semangat jualan lagi esok harinya? Masih recehnya paling pendapatannya dong. Ya kan kalau misalnya liatin pendapatannya misalnya di stand ini, hari ini dapat segini, alhamdulillah dapat segini lagi, alhamdulillah segini. Itu sih semangatnya. Iya, berarti masuk. Itu aja sih semangatnya. Besok hari buka, kalau misalnya udah pagi-pagi tengok cuaca, mendung ya, kayak gitu sih. Iya. Tapi nggak sampai kita bikin nggak bersyukur kan Kak? Takutnya ntar Allah marah. Paling ya mungkin rezekinya belum segini gitu, rezeki kita masih segini gitu. Itu aja sih. Kak, lanjut ya. Satu hal yang tidak orang tahu tentang kehidupan kakak di balik teh obeng cewek manja. Manja kawit masih bisa dikategorikan nggak terlalu manja sih. Kalau misalnya ke suami pasti ya, itu pasti. Tapi kalau ke diri kawit tuh lebih kuat sih kawit, mandiri kawit sih. Bagaimana menyeimbangkan antara kakak sebagai seorang istri, kakak sebagai seorang owner lah, pelaku UKM, ada pula nih bocil berdua nih, terus jadi ibu rumah tangga pula, menyeimbangkan ini semua gimana Kak? Kayak gini, ada sih waktunya, misalnya kayak gini nih, pagi itu kawit fokus nih ngurus anak-anak sekolah dulu, habis itu kawit fokus nih ke teh. Berapa produksinya di sini berapa, bawa di sini berapa gitu kan, baru fokus ke anak-anak sampai stand ini berdiri. Di jam 10 tuh udah selesai. Itu kan anak-anak udah berangkat sekolah. Baru itu kawit baru beresin rumah atau gimana gitu, baru kawit dengan diri kawit sendiri. Kita harus mewaraskan diri kita sendiri juga dong, ya kan. Baru kawit bagi waktu dengan diri kawit sendiri. Nanti anak-anak pulang sore udah aman sih. Udah segitu aja. Paling kawit mantaunya itu, karena kan sekarang sih lebih ke mantau kawit ya, jarang ke stand ya. Paling kalau ke stand itu kalau lagi ada problem atau apa di stand baru kawit cek ke sana gitu. Karena kan nggak tiap hari kawit ke stand. Iya. Nggak tiap hari. Jadi kawit pantaunya lewat grup aja. Jadi anak-anak itu setiap jam 11 itu udah mulai update teh. Jadi kawit pantau lewat sana aja. Nanti jam berapa ini harus refill atau gimana gitu kan. Jadi nanti kawit info lagi nih ke produksi, kan kita juga ada tim produksi kan. Jadi kawit ini
Prediksinya nanti refillnya segini nanti jam kali bagi-bagi dong, misalnya kayak di Mitra segini ini itu aja sih ngaturnya sampai jam 1 sampai jam 2-an. Kalau udah yang refillnya itu udah di drop itu udah kami udah aman. Itu udah kami udah tinggal denger info aja sisanya berapa ini apa dimantau di grup aja sih. Bangun jam berapa subuh Kak mengerjakannya? Karena kan Kak Wid nggak ngerjain Kak. Karena iya, kan, teman-teman iya. karyawan. Tim produksi itu iya. jam 5. Jam subuh. Karena ini buka jam? Paling ini tergantung sih, misalnya kayak gini, Mitra itu bukanya jam 8. Jadi kan dia kan ada rute-rutenya kan. Jadi paling terakhir itu bukanya itu jam minimal paling lambat itu jam 10. Tapi jam setengah 10 biasanya udah berdiri semua. Oke. Kak, kalau bisa bikin slogan iklan untuk teh obeng apa bunyinya? Ya teh obeng rasa di kita emang beda, gitu aja sih. Genit banget. Genit gak sih, kan dari namanya aja ada teh. Iya, rasa gitu di kita lah. emang beda gitu ya. Iya, jadi kan emang harus genit. Gitu. Iya. Bagus. Kak, pilih jualan laku keras tapi nggak punya waktu istirahat atau santai penjualannya biasa aja? Yang pertama dong, laku keras. Iya, laku keras. Tapi meskipun nggak bisa istirahat, ya istirahat bisa diatur lah. Kan kita tutupnya jam 5. Iya lagi. Ya, jam 5 dan kita punya tim. Iya. Kita punya tim dong. Iya, nggak repot ya Kak ya. Nggak repot. Jadi kalau penjualannya banyak, pendapatan yang banyak, gaji tim kita juga bisa naikin dong. Iya. Ya, kan? Pak, teh obeng ini kalau dia manusia kayak siapa Kak artisnya? Siapa ya? Artis Padang atau artis Batam ini? Nasional lah Kak, nasional. Kira-kira nih bentukannya kalau misalnya orang lihat Jeffrey Nicole. Cowok ya? Siapa ya? Tapi juga artis sekarang ini juga kayak yang artis Gen Z juga nggak terlalu skip aja lah ya Kak ya. Iya, Oke lah kalau begitu. Kurang tahu nih yang Gen Z ini sekarang. Apa Maxim kali ya? Maxim kali. Kak, terakhir, teh obeng itu cinta pertama, sahabat lama atau penyelamat hidup? Penyelamat hidup dong. Kenapa? Dari sini kan kami dapat penghasilan. Kami bisa menabung untuk anak-anak sekolah. Untuk kami jadi mikir gini, ini bisa untuk hari tua kami. Kawit bukan pegawai negeri dong sama Bang Bayu. Jadi ini dengan kawit pupuk dari sekarang ini, kawit memperbesarkan sekarang ini bisa untuk hari tua kami sama Bang Bayu. Ada agak nyesel nggak kayak kenapa baru sekarang? Iya, pernah nyesel. Jadi kayak gini, kenapa sih harus sekarang? Kenapa bisa mundur nggak sih 10 tahun sebelumnya gitu kan? Tapi kan 10 tahun lalu bos Bayu banyak duitnya. Jadi tetap pernah nyesel gitu kan, kenapa sih baru sekarang sih kepikiran yang kayak gini gitu di umur sekarang ini gitu kan, kenapa nggak 10 tahun sebelumnya itu aku udah berpikiran untuk bikin usaha seperti ini. Pernah sih. Kayak itu tergantung timeline waktu nggak sih Kak? Tahu juga, mungkin juga pelajaran hidup juga banyak kali nah, ya. Itu dia kan. Mungkin di masa 10 tahun yang lalu kita bukan di era masih yang seperti sekarang. Kita, kan. Benar. Pikiran kita belum matang seperti sekarang. Iya, kalau sekarang matang banget kan. Apa aja kayaknya cuan nih gitu ya kan. Dulu sih enggak. Iya, terus Kak, jika ada orang yang ingin berusaha lain bidang, entah itu lain keinginan atau entah lain kota, lain tempat, apa yang bisa Kakak titipkan ke mereka? Memberanikan diri aja. Memberanikan diri apapun risikonya, yang penting kita mulai dulu. Kita mulai dulu usahanya, ya pasti ada rintangan-rintangan itu pasti ada. Itu kita harus kuat untuk menjalaninya itu. Yang pertama sekali itu kalau mau kita berusaha itu memberanikan diri dulu untuk memulai. Itu sih Kak Wid. Ada gangguan magic nggak Kak sama Kak jualan gitu? Gangguan magic maksudnya? Contohnya? Masih percaya zaman sekarang lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Apalagi Bang Bayu sih mana ada, mana percaya dia itu untuk magic itu nggak ada percaya. Terus kayak sugesti ya Kak? Sugesti. Iya, dia tetap sugesti kata itu kan. Kak, kita udah ngobrol, udah mau sejam ya Kak ya? Nggak terasa ya? Nggak berasa. Kayak kalau suatu hari nanti kita ngobrol lagi di tempat yang kita lebih fokus ngomongin teh obeng kayaknya. Boleh. Karena ini masih universal kan kayaknya. Bagaimana semangatnya. Kemudian mungkin suatu hari nanti kayak kita lebih kayak strategi bisnis. Boleh. Iya kan? Boleh. Isi daging banget ya Kak? Iya benar. Kita cuanin gimana Kak? Boleh, yuk.
Ya kalau semangat loh kalau untuk cuan sekarang ini loh. Jadi kan kayak apa, Batam Talks membuka apa webinar Iya, bersama benar. Teh Obeng yang sudah ya. sukses melalang buana di daerah lainnya. Amin. Amin deh, Ya Allah, amin ya Allah, amin. Gitu kan? Iya. Ya kan sekarang baru Batam. Iya. Barangkali mereka yang Pinang kita kan nggak tahu kan akan niatnya mau franchise. Iya, Betul kan? ada niat Ya untuk itu. wallahu alam bisa kan Kak. Mau bikin botolan lagi. Jadi bisa kita sebarkan di sana. Oke, satu hari nanti kalau misalnya apa Batam Talks open webinar bersama Kak Wiwit ya kan, pemilik Teh Obeng. Amin, Ah ya Allah, merinding juga ya kan. Investasi segini gitu. Karena kita akan bahas bagaimana perjalanan awal, bagaimana ya nanti Kak ya. Nanti Insya boleh, Allah kalau emang Allah mengabulkan niat baik ini, amin ya rabbal alamin. Baiklah netizen, sampai di sini aku bersama owner Teh Obeng dan udah pengen terlibat, udah dibuktikan bagaimana mental seorang perempuan itu nggak mental. Bener kan? Iya benar. Mental seorang perempuan tuh nggak mental dan tetaplah bersama Batam Talk. Bye bye.